Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2A. Hari ini kita akan mulai belajar bersama tema 1, subtema 1 tentang hidup rukun di lingkungan rumah. Ibu harapkan anak-anak menyimak dengan baik materi yang diberikan oleh Bu Citra. Contoh hidup rukun. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan ya. Ini ada 4 gambar yang Bu Citra berikan. Gambar yang pertama itu hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah, coba dilihat itu Udin sedang belajar bersama dengan kakak perempuannya. Lalu gambar kedua, hidup rukun dengan teman. Nah, itu Udin dan Edo sedang bermain bersepeda bersama. Lalu yang ketiga, hidup rukun di sekolah. Hidup rukun di sekolah itu contohnya Udin dan Edo sedang berbagi makanan bersama. Yang terakhir, hidup rukun di masyarakat. Hidup rukun di masyarakat pada gambar itu contohnya melakukan kerja bakti bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar bersama. Nah, kira-kira anak-anak semua sudah menerapkan hidup rukun di rumah, dengan teman, di sekolah, dan kehidupan dengan tetangga sekitar ya? Nah, pasti sudah. Kalau di rumah harus rukun sama kakak, sama adik. Kalau bermain sama teman juga harus rukun. Nggak boleh rebutan, nggak boleh saling bertengkar satu sama lain. Lalu kalau di sekolah, anak-anak juga bermain bersama dengan teman-teman, saling berbagi makanan, saling tolong-menolong, tidak boleh saling bermusuhan. Kalau di rumah atau di lingkungan sekitar, anak-anak juga ya harus membantu kegiatan kerja bakti yang ada di lingkungan sekitar. Membersihkan lingkungan sekitar bersama-sama, membersihkan taman, membersihkan tempat bermain di rumah, membersihkan lapangan, dan sebagainya. Nah, ini contoh hidup rukun di rumah. Materi yang akan Bu Citra berikan kali ini, kita akan membahas tentang hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah, ini contohnya ada Udin sedang belajar bersama dengan kakak perempuannya. Kakak perempuannya, Udin bernama Mutiara. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ibu harap di rumah anak-anak semua juga menjaga kerukunan dengan kakak dan adik ya. Nah, ini ada cerita. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, ini ada penggalan cerita sedikit tentang ayah dan ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Anak-anaknya tadi Mutiara dan Udin. Nah, jadi ayah dan ibunya sedang pergi keluar kota, lalu pada saat pulang ayah dan ibu membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Kira-kira dari bacaan yang ibu ceritakan ini tadi, adakah kata yang kalian tidak tahu artinya atau yang tidak kalian tahu arti dari setiap kata dalam bacaan tadi? Nah, di sini ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Nah, bukan itu ya maksudnya ya anak-anak. Buah tangan dan buah hati itu adalah ungkapan. Ya, jadi bukan berarti tangan kita punya buah atau hati kita punya buah. Jadi, buah tangan dan buah hati adalah merupakan salah satu contoh dari ungkapan. Nah, arti dari ungkapan. Apa itu anak-anak? Arti dari ungkapan. Ungkapan itu artinya gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya.
Nah, anak-anak, ini Bu Citra punya contoh dari ungkapan. Yang pertama, seperti tadi, buah tangan. Buah tangan artinya oleh-oleh. Lalu ada buah hati. Buah hati itu artinya anak. Besar kepala artinya sombong. Rendah hati artinya tidak sombong. Kepala dingin artinya sabar dan tenang. Mari belajar matematika. Di sini ada sebuah gambar yang menceritakan tentang ayah membawakan buah tangan untuk buah hatinya. Buah hati ayah di sini adalah Udin dan Mutiara. Udin dan Mutiara menerima hadiah dari ayah berupa buku cerita dan mainan. Mereka sangat bahagia. Kemudian Udin dan Mutiara akan menata buku cerita dan mainannya dengan rapi di lemari. Mutiara menyimpan hadiah dari ayahnya di rak buku. Udin dan Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut agar tersusun dengan rapi. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sini ada rak buku milik Mutiara. Di setiap rak buku ini terdapat buku yang tersusun dengan rapi. Buku tersebut telah dikelompokkan oleh Mutiara dan Udin, sehingga buku tersebut bisa tertata dengan rapi. Nah, mari belajar nilai tempat. Anak-anak, mari kita belajar nilai tempat menggunakan pengelompokan sebuah buku ya. Di sini ada sebuah gambar yang terdiri dari kelompok pertama ada 50 buku atau 5 tumpuk buku, di mana satu tumpuknya terdiri dari 10 buku. Kemudian di sampingnya ada 7 tumpuk buku, sehingga jumlah banyak buku di sini adalah 57 buku. Nah, karena kita di sini belajar nilai tempat, coba anak-anak perhatikan. Angka 5 pada 57 itu bernilai puluhan, sedangkan angka 7 pada nilai 57 menempati nilai satuan. Nah, di bawahnya Bu Citra berikan contoh sekali lagi ya. Ada 7 tumpuk buku, di mana satu tumpuk bukunya berisi 10 buku, sehingga menjadi 70 buku. Di sampingnya ada 7 tumpuk buku, sehingga total keseluruhan dari buku tersebut adalah 77. Jumlah 77 tadi, angka 7 yang di depan itu menempati nilai puluhan, sedangkan angka 7 pada sebelah kanan itu menempati nilai satuan. Nah, yang ketiga, mari kita belajar menghitung dengan kubus. Ya, yang pertama ini adalah kubus satuan. Yang kedua ada kubus puluhan. Yang ketiga ada kubus ratusan. Kubus satuan itu terdiri hanya satu kubus saja. Lalu satu kubus tadi disusun 10 itu menjadi satu kubus puluhan. Satu kubus puluhan bila ditata 10 kubus puluhan itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan kubus ratusan. Nah, Ibu Citra punya contoh soal ya. Yang pertama itu ada gambar kubus ratusan. Yang kedua ada gambar kubus puluhan yang terdiri dari 3 kubus puluhan. Yang sebelah kanan sendiri ada 8 kubus satuan. Nah, kubus ratusan itu berjumlah 100 kubus. Kubus puluhan berjumlah 30 kubus. Kubus satuan berjumlah 8 kubus, sehingga dijumlah menjadi 138. Nah, 138 bila ditulis angka 1, 3, dan 8, apabila dibaca menjadi 138. Nah, demikian anak-anakku materi yang telah Bu Citra berikan hari ini. Hari ini tadi kita belajar tentang yang pertama, hidup rukun di lingkungan rumah. Lalu kita juga belajar tentang ungkapan, arti ungkapan, contoh-contoh ungkapan. Lalu yang terakhir tadi kita belajar tentang nilai tempat dari sebuah angka, lalu belajar untuk membaca sebuah nilai tempat tadi.
Nah, anak-anak, materi yang Bu Citra berikan tadi tolong dipelajari lagi, dihafalkan, diulang lagi. Anak-anak tetap semangat di rumah, jaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu kalau tidak perlu, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sampai berjumpa lagi di materi Bu Citra berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.